Perkenalkan, nama saya Putri Aditya dengan NIM 240141068. Dan saya Rapi Nadia dengan NIM 240141054. Kami dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 13 akan melakukan praktikum mengenai gaya magnet. Selamat menyaksikan. Nah, jadi teman-teman semuanya, tujuan kami melakukan praktikum ini adalah yang pertama agar peserta didik dapat mengidentifikasi benda yang dapat dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat magnet melalui percobaan sederhana. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan tentang gaya magnet secara sistematis. Jadi, tujuan praktikum ini adalah agar peserta didik dapat memahami gaya magnet, mengetahui gaya apa saja yang dapat ditarik magnet, serta mampu mengamati dan melaporkan hasil percobaan dengan benar. Nah, teman-teman, jadi apa aja sih alat dan bahan yang perlu kita gunakan untuk percobaan ini? Mari kita lihat ya. Nah, jadi teman-teman, alat dan bahan yang perlu kita siapkan untuk digunakan dalam praktikum. Yang pertama ada magnet. Yang kedua ada pensil. Yang ketiga ada sendok. Yang keempat ada penghapus. Yang kelima ada klip kertas. Yang keenam ada karet. Dan yang ketujuh ada baku. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melakukan praktikumnya. Lihat baik-baik ya. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan melakukan pengamatan untuk mengamati bahan-bahan yang telah kita siapkan, apakah itu mengandung magnet atau tidak. Nah, jadi saya akan melakukan pengamatan pertama untuk magnet batang dan magnet U. Nah, di sini magnet batang itu memiliki dua kutub, yang dimana kutub satunya N dan kutub satu S. Jadi, apabila kita mendekatkan kutub S dengan kutub S, apakah dia akan tarik menarik? Mari kita coba. Nah, di sini ketika kita mendekatkan kutub yang sama, itu akan tolak menolak, jadi tidak saling tertarik. Sedangkan apabila kita mendekatkan kutub S dan N, apakah dia akan saling tarik menarik? Ketika kutub N dan kutub S didekatkan, maka mereka akan tarik menarik. Nah, di sini apabila kutub yang sama didekatkan akan saling tolak menolak, dan kutub yang berbeda itu akan saling tarik menarik. Nah, teman-teman, sekarang saya akan melakukan pengamatan yang kedua, yaitu menggunakan paku. Nah, di sini kita akan melihat apakah paku ini mengandung magnet atau non magnet. Jadi teman-teman, paku ini benda yang mengandung magnet. Dia saling tarik menarik. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan melakukan pengamatan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan klip. Apakah klip ini mengandung magnet atau tidak? Mari kita lihat. Coba ya, apakah dia akan saling tarik menarik atau tidak? Nah, ternyata klip juga mengandung magnet karena dia saling tarik menarik. Nah, teman-teman, di sini saya akan melakukan pengamatan yang keempat. Nah, di sini saya akan menggunakan pensil yang dimana kita akan melihat apakah pensil ini bersifat non-magnetik atau mengandung magnet. Mari kita uji coba. Kita akan melihat apakah pensil ini bersifat non-magnetik. Kita akan menempelkan ke sebuah magnet. Nah, ternyata pensil ini tidak bersifat magnet ya teman-teman, dan ini bersifat non-magnet karena pensil ini terbuat dari kayu. Yang kelima, nah di sini kita akan menggunakan penghapus sebagai untuk pengamatan kita. Nah, kita akan melihat apakah penghapus ini bersifat non-magnetik atau magnetik. Kita akan melihat
melihatnya dengan menguji coba. Nah, kita lihat ya teman-teman. Di sini kita akan menguji coba menggunakan magnet. Apakah penghapus ini bersifat non-magnetik atau mengandung magnet? Kita lihat teman-teman. Dan ini tidak menempel ya teman-teman ke magnetik. Nah, jadi penghapus ini tidak bersifat magnet. Dia bersifat non-magnetik ya teman-teman. Yang keenam, nah kita akan melakukan peramatan dengan menggunakan sendok aluminium. Nah, kita akan melakukan uji coba apakah sendok ini bersifat non-magnetik atau mengandung magnet. Nah, di sini kita akan melakukan uji coba menggunakan magnet ya. Nanti akan melihatnya apakah sendok ini akan menempel pada magnet atau tidak. Nah, teman-teman, ternyata sendok dan magnet ini menempel dan ternyata sendok ini mengandung magnet, teman-teman, tidak mengandung non-magnetik. Nih. Yang ketujuh, kita akan melakukan pengamatan menggunakan karet. Nah, di sini kita akan melihat bahwa apakah karet ini bersifat non-magnetik atau mengandung magnet. Kita akan melihatnya, teman-teman. Kita akan melihat karet ini apakah karet ini non-magnetik atau mengandung magnet. Mari kita lihat semuanya. Kita akan mendekatkan magnet ini kepada karet, apakah akan menempel atau tidak. Nah, dan ternyata karet ini tidak menempel pada magnet. Jadi, karet ini mengandung non-magnetik ya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi kami berdua sudah selesai melakukan pengamatan terhadap benda-benda yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ada yang mengandung magnet dan ada yang tidak mengandung magnet. Yang mengandung magnet itu adalah sendok, klip kertas, dan paku. Sedangkan yang tidak mengandung magnet ada penghapus, ada pensil, dan ada karet. Nah, selanjutnya itu ada magnet batang dan magnet IU. Nah, untuk kutub yang sama itu mereka saling bertolak, tidak saling tarik-menarik. Sedangkan jika N dan kutub N dan S disatukan itu akan saling tarik-menarik. Jadi teman-teman, berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa gaya magnet memiliki sifat tarik-menarik dan tolak-menolak. Nah, untuk kutub magnet yang sejenis seperti N dan N atau S dan S itu akan saling tolak-menolak. Sedangkan untuk kutub magnet yang berbeda itu, contohnya seperti S dan N, itu akan saling tarik-menarik. Nah, begitu pula dengan benda-benda yang di sekitar kita, itu semuanya tidak semua benda itu mengandung magnetis. Contohnya, benda yang tidak mengandung magnetis tadi seperti pensil, penghapus, dan karet. Lalu untuk benda yang mengandung magnet itu seperti sendok, paku, dan klip. Nah, itu mengandung magnet. Nah, itu saja kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami tentang percobaan gaya magnet. Thank you for watching. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.